dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Saya Ahmad Arif Pratiza dan rekan saya Abimanyu Pramitra. Saya Zahra Putri Arifin. Saya Rindi Anjani. Saya Dika Aurafita. Saya Keisha Sagita Maulin. Saya Riansa Oktavia. Saya Monica Pratiwi. Saya M. Davi Alkafi. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Itu Akademi Sahabat Karir. Akademi Sahabat Karir merupakan tempat berlatih belajar untuk kalian semua yang sedang mengikuti persiapan untuk masuk dunia kerja, tes CPNS, dan untuk meningkatkan skill agar lebih siap bersaing. Latar belakang Akademi Sahabat Karir karena banyaknya pemuda-pemuda di Bengkulu yang mempunyai potensi besar, tapi mereka gagal dalam tes atau seleksi kerja. Tujuan dari berdirinya Sahabat Karir yaitu untuk membantu mereka lebih percaya diri, kuat mental, dan terstruktur untuk kemudian harinya. Apa saja sih program yang ada pada Akademi Sahabat Karir? Akademi Sahabat Karir menyediakan program yang pertama, tryout CPNS dan BUMN seperti latihan SKD dan psikotes. Yang kedua, latihan soal seperti penalaran numerik, verbal, dan motorik. Yang ketiga, kelas soft skill seperti public speaking, manajemen waktu, dan keterampilan lain. Yang keempat, konseling karir seperti panduan memilih jurusan, tips interview. Yang kelima, sertifikasi kompetensi, pelatihan sesuai kebutuhan kerja dengan sertifikat pendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi akademik Sahabat Karir. Yang pertama itu pimpinan yang mengatur arah dan strategi akademik. Lalu manajer akademik yang mengatur kurikulum dan memastikan jalannya kelas sesuai dengan tujuan. Kemudian ada pengajar yang langsung memberikan materi dan memberikan bimbingan para peserta. Setelah itu ada admin dan staf yang bertugas mengurus jadwal, absensi, serta pelayanan teknis sehari-hari. Dan terakhir ada tim marketing dan IT yang menangani promosi program sekaligus mengelola platform online. Baik, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi dari Akademi Sahabat Karir. Untuk visinya, visi dari Akademi Sahabat Karir yaitu menjadikan tempat yang dapat diandalkan untuk orang-orang yang pengen sukses karir atau orang yang pengen lolos CPNS atau BUMN. Baik, untuk misinya yaitu yang pertama, memberi pelatihan yang pas dan berkualitas, menggunakan teknologi biar belajar makin gampang, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sportif, dampingi peserta sampai siap masuk dunia kerja, serta membangun jaringan alumni yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya dari bagian visi dan misinya. Tujuan dari bimbel akademik Sahabat Karir terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan jangka pendek dan yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang pertama menambah peserta dari berbagai daerah. Yang kedua mengembangkan platform belajar online. Yang keempat mengupdate kurikulum biar sesuai dengan ketentuan tes. Lalu tujuan jangka panjangnya yang pertama ada menjadikan akademik skala nasional. Yang kedua bukan cuma bantu tes tetapi menjadikan sukses karir. Lalu menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi terpercaya. Baiklah, poin yang kelima yaitu lingkungan organisasi akademik Sahabat Karir yang terdiri atas kekuatan internal dan eksternal. Yang internal itu terdiri atas pengajar yang berpengalaman, materi up to date sesuai tes, ada platform online buat latihan, dan yang terakhir itu metode belajar yang interaktif. Faktor eksternal yang pertama, persaingan dengan bimbel lain. Yang kedua, tren belajar digital yang makin naik. Yang ketiga, dukungan orang tua dan keluarga. Dan yang terakhir, aturan pemerintah soal CPNS. Sebuah perusahaan seharusnya ada analisis SWOT agar kita dapat mengenal posisi dari perusahaan tersebut dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Saya akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari perusahaan akademik Sahabat Karir ini. Pada bagian kekuatan terdapat 5 poin. Yang pertama adalah pengajar yang kompeten, yaitu para pengajar berprestasi seperti contohnya pengajar yang mendapat juara 1 psikologi Polri sehingga kualitas pembelajaran dapat lebih terjamin. Yang kedua adalah tutor yang berpengalaman, diambil dari latar belakang masing-masing tutor pada bagian administrasi dan bagian lainnya. Yang ketiga adalah materi yang selalu update. Pada akademik Sahabat Karir ini, modul yang disusun selalu update mengikuti perkembangan soal CPNS, TNI Polri, dan soal-soal lainnya. Yang keempat adalah fokus pada kebutuhan peserta, yaitu kurikulumnya fleksibel dan mengikuti tren.
Dan poin terakhir adalah pendekatan personal di mana Akademik Sahabat Karir ini tidak hanya memberikan pengajaran tetapi juga memberikan motivasi kepada para peserta untuk meningkatkan mental mereka. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Terdapat 5 poin. Yang pertama adalah jangkauan layanan yang terbatas, di mana layanan offline hanya tersedia di beberapa tempat, belum menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua adalah variasi pendidikan yang masih terbatas, seperti hanya untuk CPNS dan TNI Polri, belum bisa untuk tes TOEFL, tes UTBK ataupun tes sekolah-sekolah swasta lainnya. Yang ketiga adalah brand awareness yang masih rendah, di mana perusahaan Akademik Sahabat Karir ini belum memiliki nama besar seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Maka daya saing antar perusahaan akan lebih meningkat. Yang keempat adalah ketergantungan pada rekrutmen pemerintah, di mana jika tes CPNS belum dibuka, maka pendaftar dalam Akademik Sahabat Karir ini akan menurun drastis. Dan yang kelima adalah promosi yang masih terbatas, yaitu belum maksimal dalam melakukan promosi digital seperti di aplikasi YouTube, TikTok ataupun Instagram. Dari bimbel Akademi Sahabat Karir, yang pertama, persaingan yang ketat. Banyak bimbel yang sudah berjaringan nasional dan dapat promosi yang masif. Yang kedua, mengikuti tren rekrutmen, sistem seleksi CPNS dan Polri bergantung, sehingga bimbel harus cepat-cepat beradaptasi. Yang ketiga, mengikuti aturan pemerintah yang ketat. Syarat seleksi CPNS dan Polri mempengaruhi pendaftaran dari bimbel. Yang keempat, lemahnya ekonomi dari masyarakat mengurangi pendaftaran dari peserta bimbel. Yang keempat, ketergantungan rekrutmen. Seperti tahun ini, jika tak ada pendaftaran CPNS dan Polri, maka bimbel akan sepi dan pendaftar akan menurun. Opportunities atau peluang dari Akademi Sahabat Karir, yang pertama, itu meningkatkan minat masyarakat. Yang kedua, kerjasama antar sekolah dan kampus. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, dukungan pemerintah terhadap pendidikan dan SDM. Dan yang terakhir, perluasan layanan. Apa aja sih kekuatan yang dimiliki oleh Akademi Sahabat Karir? Kekuatan yang dimiliki oleh Akademi Sahabat Karir adalah yang pertama adalah mengoptimalkan e-learning yang akan mengoptimalkan persaingan antara bimbel yang lain dan juga memudahkan para peserta untuk melakukan tryout tanpa langsung datang ke tempat bimbel. Dan juga yang kekuatan yang dimiliki oleh Akademi Sahabat Karir yaitu memiliki tutor yang berprestasi sehingga meningkatkan daya tarik para peserta untuk mendaftarkan diri di bimbel Sahabat Karir. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu strategi WO. Memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal, meningkatkan promosi digital melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Dengan konten yang relevan, tips lolos CPNS, Polri, dan motivasi pengalaman alumni. Menghadirkan testimoni peserta yang sudah berhasil lolos seleksi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Membangun aplikasi mobile yang berisi latihan soal, tryout, dan konsultasi online untuk memperluas jangkauan nasional. Mengembangkan layanan atau cabang kecil di daerah lain agar layanan offline tidak hanya terbatas di Bengkulu, Palembang, Linggau, dan Lampung. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi ST. Menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman dari eksternal. Mengoptimalkan e-learning dan tryout online untuk menghadapi persaingan dengan bimbel besar, sehingga peserta bisa belajar fleksibel tanpa harus datang ke tempat. Mengadakan webinar gratis tentang strategi menghadapi perubahan aturan rekrutmen CPNS atau Polri agar peserta tetap percaya bahwa bimbel selalu update. Menciptakan nilai tambah seperti mentoring personal, psikotes, simulasi, dan bimbingan wawancara yang tidak semua bimbel besar sediakan. Menggunakan tutor berprestasi sebagai ikon promosi, sehingga punya keunggulan diferensialisasi dibandingkan pesaing. Selanjutnya strategi WT. Meminimalisir kelemahan internal agar tidak terkena dampak ancaman. Diversifikasi program tidak hanya CPNS atau Polri, tetapi juga bimbingan untuk tes BUMN dan perusahaan swasta
UTBK atau SNBT untuk masuk PTN. Pelatihan soft skill atau public speaking, psikotest, kerja, dan TOEFL. Membuat sistem membership tahunan, walaupun tidak ada rekrutmen CPNS, peserta tetap bisa mengikuti kelas pengembangan diri. Menjalin kerjasama dengan lembaga non-pemerintahan, misalnya perusahaan atau LMS, untuk menyediakan training karyawan agar tidak terlalu bergantung pada formasi CPNS. Membangun komunitas alumni sebagai agen promosi sekaligus jaringan, sekaligus tahunan itu pun sepi. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.